Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Utrisari dari P18C, NIM P1830. Di sini nanti saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan GCS atau tingkat kesadaran untuk pasien. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Perawat Diana Utrisari yang berjaga pada pagi hari ini. Di sini nanti saya akan melakukan pemeriksaan GCS pada Ibu yang bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah tingkat kesadaran pada Ibu. Nah, di sini nanti saya akan melakukan 3 tahapan ya Bu ya. Yang pertama, atau uji terkait indera penglihatan pada Ibu. Ketika nanti saya beri rasa nyeri, apakah Ibu membuka mata atau tidak, atau hanya kedip-kedip seperti ini, atau terasa bingung. Nah, yang kedua, penguji kedua yaitu mengenai verbal, atau nanti ketika saya beri rangsang atau beri seperti stimulus untuk diajak bicara, apakah Ibu bisa menjawab pertanyaan saya dengan tepat, benar atau tidak, atau malah Ibu bingung. Yang ketiga, untuk ujian ketiga yaitu motorik yaitu berkaitan dengan pergerakan. Nah, ketika nanti saya beri rasa nyeri pada Ibu, apakah Ibu hanya diam saja seperti mengalihkan, atau nanti Ibu merasa nyeri. Nah, apakah Ibu sudah siap? Apakah Ibu sudah bersedia untuk saya lakukan pemeriksaan ini Bu? Jika tidak ada, saya langsung saja ya Bu ya. Saya langsung mengambil peralatan saya dan saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Langsung saja ya Bu pada pemeriksaan pertama yaitu atau penglihatan pada Ibu. Nah, di sini nanti saya akan melakukan pemberian rangsang pada Ibu. Dan nanti ketika Ibu tidak sadarkan diri atau Ibu tidak membuka mata, maka skala mana yang akan ditentukan saya akan menjelaskan lagi ya Bu ya. Untuk skala yang pertama, ketika Ibu diberi rangsangan atau ditepuk-tepuk di bahunya, maka ibunya sama sekali tidak akan membuka matanya. Contohnya seperti ini, bu, tolong buka matanya Bu. Maka ibunya, ibu pasien itu tidak membuka matanya dengan cara spontan dan dia akan masih sama, yaitu menutup matanya. Untuk skala kedua, yaitu ketika ibu diberi respon, maka ibu akan membuka matanya secara perlahan-lahan, tetapi harus diberikan respon kepada ibu. Contohnya seperti ini, bu, tolong buka matanya Bu. Maka ibu itu akan membuka matanya, tetapi harus ingat, tetapi harus dengan menggunakan respon. Nah, untuk yang ketiga, untuk skala ketiga, yaitu ketika diperintahkan untuk membuka matanya, maka ibunya secara spontan membuka matanya, tetapi harus menggunakan perintah untuk membuka mata, maka ibunya akan membuka mata. Contohnya seperti ini, bu, tolong buka tolong buka matanya Bu. Nah, seperti itu, maka pasien akan membuka matanya ketika dia diperintahkan untuk membuka matanya. Untuk skala keempat, yaitu ketika ibu ditanya kepada perawat atau dokter, maka ibu akan bertatap muka dan bertatap mata pada sesama yang diajak bicara seperti itu. Maka di situ untuk skala 4 itu penglihatannya normal. Uji pada V atau verbal, yaitu ketika nanti diajak bicara, apakah dia berbicara dan menjawab berbicara secara spontan atau tidak, atau melainkan harus diberi rasa nyeri pada pasien tersebut. Untuk skala pertama, yaitu ketika diajak bicara dia tidak merespon, nah dia itu tetap tidak mau membuka mulutnya dan dia itu tidak akan menjawab pertanyaan yang dilontarkan pada si pasien tersebut. Contohnya seperti ini, Pak, bagaimana keadaannya? Apakah masih nyeri? Nyeri yang dirasakan Pak masih berat atau sudah ringan? Apakah sudah berkurangan Pak? Maka pasien itu tidak akan menjawab seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi untuk skala pertama itu emang
ketika ditanyai maka pasien tidak akan menjawab dan membuka mulut sama sekali. Untuk skala kedua yaitu ketika ditanyai pasien masih berjawab tapi dia menjawabnya dengan tidak jelas, seperti dia bergumam seperti itu. Contohnya seperti ini, Pak, bagaimana kondisinya sekarang, apakah sudah baikan atau masih sakit di bagian punggungnya? Pasien menjawab, tapi menjawabnya dengan tidak jelas. Nah, seperti itu. Itu termasuk skala 2. Untuk skala ketiganya yaitu ketika dia ditanya maka pasien akan menjawabnya tidak nyambung. Seperti saya tanya seperti ini, Pak, namanya Bapak siapa? Maka dia akan menjawab, itu nasi ya. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaan dan jawaban itu tidak sinkron, maka dia dikategorikan sebagai skala ke-3. Selanjutnya yaitu untuk skala ke-4, yaitu dia itu ketika diberi pertanyaan maka dia akan menyambung, cuman dia itu merasa kebingungan, dia itu sedang ada di mana dan mengapa perawat atau dokter menanyai kondisinya mereka. Seperti ini, Pak, bagaimana kondisinya? Apakah nyeri yang dirasakan itu berat atau sudah berkurang? Dia itu nyambung. Nyeri yang saya rasakan itu berkurang, tapi ini saya di mana ya? Kok saya nggak tahu. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk yang skala terakhir yaitu skala 5, yaitu ketika seorang perawat menanyakan pada seorang pasien, maka pasien dengan sigap dan akan menjawab pertanyaan yang dilontarkan kepada pasien dengan jawaban yang tepat dan benar. Nah, itu dikategorikan sebagai kategori normal, yaitu skala 5. Motorik itu yaitu pergerakan pada tubuh pada saat nanti diberi rangsang nyeri. Apakah diam saja, dia tidak melakukan respon sama sekali, ataupun dia merasa menolak ketika dia dicubit, dia mengalihkan tangannya, atau dia bergerak secara tidak tepat ketika diberi rangsangan di sini, maka dia bergerak di sini, melokalisasinya di sini, seperti ini. Dan ada 6 skala. Untuk skala pertama yaitu seperti ini. Pasien untuk skala yang pertama yaitu dia ketika dia diberi respon pada sternumnya atau di dalam bahunya, dia tidak bergerak sama sekali dan dia tidak merespon ketika dia diberi rangsangan di bagian perangsang nyeri tersebut. Untuk skala kedua yaitu pasien ketika diberi rangsangan, pasien menggerak tapi dia tidak merasakan rangsangan itu nyeri atau tidak. Untuk pada skala ketiga yaitu pasien dirangsang di daerah sternum dan di bagian bahu, pasien mengalami cukup kaget, atau seperti ini contohnya, diberi rangsangan, Pak bangun, Pak bangun. Nah, itu kategori pada pasiennya merasa kaget, dia termasuk skala 3. Untuk skala keempatnya yaitu ketika dia direspon, maka dia menghindari pada rasa nyeri tersebut. Dia seperti minggir seperti ini, atau kalau dia mengelak dengan tangannya seperti itu, maka dia dikategorikan sebagai skala keempat. Untuk skala kelima yaitu pasien melokalisasikan atau menolak dari nyeri tersebut, tetapi ketika diberi nyeri di sini maka dia langsung mengalihkan tangan yang merasa dia itu menyakitinya. Jadi pasien itu dia itu merangsang dan merasakan rasa nyerinya, dan dia itu langsung mengalihkan tangan yang sekiranya mengganggu mereka. Untuk skala yang keenam yaitu pasien tidak diberi rangsang nyeri pada sternum dan bahu, maka dia akan bisa
ketika dia diberi instruksi untuk mengangkat tangan, maka pasien akan mengangkat tangan, dan untuk mengangkat kaki, maka pasien akan mengangkat kedua kaki, mengangkat satu kaki, maka akan mengangkat satu kaki. Jadi pasien secara spontan mengikuti arahan atau perintah yang diarahkan kepada perawat untuk pasien tersebut. Terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.